atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karena merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari, disalib pada bukit Kalvari. Selamat malam Bapak Ibu, saudara terkasih. Salam rindu, shalom. Tema Rema malam hari ini adalah Agustinus, hidup yang diubah Tuhan. Didasari dari Roma pasal 13 ayat 13 hingga 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema yang diberikan kepada saya, tokoh yang bernama Agustinus. Tatkala saya mendapatkan tema ini, saya langsung teringat satu ayat di dalam Yeremia pasal ke-18 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara sekalian, itulah kira-kira kehidupan Agustinus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubah seorang berdosa, seorang yang rusak, menjadi manusia baru di hadapannya. Bahkan Tuhan memakainya menjadi alat berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, hidup Agustinus yang mempengaruhi banyak orang, khususnya dalam pemikiran teologi, menjadi warna kehidupan gereja hari ini, baik gereja Kristen maupun gereja Katolik. Agustinus memiliki nama lengkap Aurelius Agustinus. Dilahirkan di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November tahun 354. Dan dia mempunyai seorang ayah yang bernama Patricius, seorang non-Kristen, tetapi dia punya seorang ibu yang sangat saleh, seorang ibu yang sangat tekun dalam berdoa
dan seorang yang sangat mengasihi Tuhan yang bernama Monica. Agustinus mulai pendidikannya di Tagaste, kota kelahirannya, kemudian belajar retorika dan filsafat di Kartago dan menjadi guru retorika. Retorika adalah ilmu di dalam menyampaikan sesuatu pendapat atau ilmu berkomunikasi. Hari ini kita bisa tahu, sudah sekalian, seorang yang pandai sekali di dalam berpidato. Dia secara pribadi mempunyai pergumulan yang hebat, yakni keinginan untuk mencari kebenaran sejati. Dia membaca banyak buku, dan salah satu buku yang mempengaruhi dia adalah buku Hortensius yang dikarang oleh Cicero, yang menyebabkan dia kemudian menjadi pengikut Platonisme. Tetapi karena dia tidak puas, akhirnya dia meninggalkan aliran Platonisme dan dia menjadi pengikut aliran Manikaisme. Pada masa mudanya, boleh dikatakan dia mengalami sisi yang buruk, kehidupan yang gelap. Dia adalah seorang hedonis, seorang yang suka mengumbar hawa nafsu, selalu melakukan pesta pora, melakukan kehidupan seks bebas. Dan pada masa itu, sudah sekalian, dia pernah berdoa kepada Tuhan demikian, berikanlah aku kemurnian dan kemampuan mengendalikan nafsu, tetapi jangan sekarang. Di doanya dia mengatakan, berikanlah aku kemurnian, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, tapi jangan sekarang. Dia ingin masa mudanya dipuaskan dengan kepuasan seks yang luar biasa. Bahkan pada waktu dia berusia 19 tahun, dia sudah bercinta dengan seorang gadis dan kemudian kawin tanpa nikah. Sudah sekali hidupnya boleh dikatakan menjalani hidup saman leven selama 15 tahun dan kemudian berpisah. Tetapi dia punya seorang anak bernama Adeodatus. Nah, sudah sekalian, pada tahun 382 dia pergi ke Roma, membuka sekolah retorika di sana, dan kemudian pindah ke Milano. Di tempat inilah kemudian dia meninggalkan aliran Manikaisme dan kemudian menjadi pengikut Neoplatonisme. Agustinus, dia seorang yang tidak suka Alkitab. Dia menganggap Alkitab itu buku murahan, buku yang tidak bernilai. Dia menganggap Alkitab berisi ajaran-ajaran yang aneh dan tidak masuk akal. Pada waktu dia berada di Milano, sudah sekalian, karena dia seorang retorika, maka dia ingin sekali mendengar seorang yang pandai berkhotbah, yang bernama Ambrosius. Ambrosius ini seorang uskup. Oleh sebab itu dia datang tiap minggu ke gereja, ingin mendengarkan khotbah Ambrosius. Pelan-pelan dia begitu tertarik akan kekristenan, tetapi hatinya masih belum mengalami perubahan. Pada tahun 386, tatkala dia sedang duduk di bawah sebuah pohon, dia mendengar seorang anak gadis cilik bermain tambang, melompat-lompat dengan mengatakan, ambillah, bacalah, ambillah, bacalah. Saudara sekalian, dia ingat sekali perkataan nasihat mamanya waktu dia masih remaja, supaya dia mengambil Alkitab dan membaca Alkitab. Waktu itulah dia bangun dan kemudian dia lari pulang. Dia membaca kitab Roma pasal 13 ayat 13 dan 14 yang telah kita baca tadi. Saya akan membacakan kembali. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pada waktu dia membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kepada dia. Diingatkan bahwa dia harus menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan kegelapan. Kalau kita membaca tadi dalam pasal 13 mulai ayat ke-12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa yang dimaksud dengan Paulus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan? Itulah
kehidupan Agustinus, yaitu hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, dalam percabulan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam perselisihan dan iri hati. Tuhan berbicara melalui Alkitab supaya Agustinus menanggalkan kehidupan kegelapan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mau menanggalkan kehidupan yang lama. Tapi bukan hanya menanggalkan kehidupan yang lama, tetapi juga mengenakan kehidupan baru, mengenakan Kristus dikatakan. Apa artinya? Artinya mengenakan karakter Kristus menjadi karakter hidupnya, mengenakan cara hidup Kristus menjadi cara hidupnya, mengenakan sifat-sifat Kristus, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, dan seterusnya menjadi bagian dalam hidupnya. Dengan kata lain, hidup serupa dengan Kristus. Dan sejak saat itulah, saudara sekalian, dia sadar sekali akan dirinya yang berdosa. Dia ingin hidup yang baru di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh seorang uskup bernama Ambrosius. Bersamaan dengan itu, anaknya juga yang bernama Adeodatus bersama dengan temannya Alipius dan Evodius juga dibaptis. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, betapa sukacita hati mamanya. Karena begitu lama mamanya mendoakan, mamanya berharap Agustinus mengalami pertobatan. Dan pada waktu dia melihat Agustinus bertobat dan menyerahkan diri dibaptis, sukacita yang luar biasa. Setelah dia mengalami pertobatan, saudara sekalian, Agustinus betul-betul hidup baru. Dia memutuskan dengan kehidupan duniawi, harta bendanya dijualnya, dibagikan kepada orang-orang miskin. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia bersama dengan temannya mendirikan sebuah semi biara di Tagaste. 3 tahun kemudian dia pindah ke Hippo. Di sana, saudara sekalian, kemudian dia diangkat sebagai seorang uskup. Itulah sebabnya Agustinus dikenal Agustinus dari Hippo, karena dia ditabiskan menjadi uskup di sana. Dalam sepanjang kehidupan Agustinus, dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa, baik yang dikenang sudah sekalian oleh banyak gereja-gereja Katolik, demikian juga oleh gereja Kristen. Pengaruh dia luar biasa, sudah sekalian. Seorang yang luar biasa rusaknya, tetapi di tangan Tuhan, di tangan tukang periuk, dia diubah menjadi manusia baru. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan dapat memakai siapa saja yang Tuhan mau pakai. Tuhan dapat mengubah manusia yang berdosa, manusia yang rusak. Di tangan Tuhan, Tuhan menjadikan manusia yang baru. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita merupakan buatan Allah yang diciptakan ulang di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Kita melihat Agustinus seorang yang rusak, tetapi tatkala dia menyerahkan diri di tangan Tuhan, Tuhan dapat mengubahnya menjadi manusia baru. Kita juga melihat, saudara sekalian, Agustinus menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan, bukan karena karyanya, tetapi semata-mata kemurahan Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar juga Calvin, demikian juga Martin Luther mengalami pengaruh yang luar biasa dari Agustinus ini. Yang kedua, kita melihat bagaimana perubahan Agustinus. Sejak dia mengenal Tuhan, dia tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Point of no return bagi hidupnya. Dia terus mengarahkan hidup yang baru, meninggalkan kehidupan duniawinya dan hidup bagi Kristus sampai titik darah yang terakhir. Dia sampai finishing well dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kita melihat ketekunan dari seorang bernama Monica, ibunya.
Dia begitu berharap sekali Agustinus dia bisa mengalami pertobatan pada masa hidupnya. Dia berdoa dengan cucuran air mata. Di dalam kesaksiannya, saudara sekalian, Monica dia pernah mendatangi seorang uskup, dan uskup mengatakan, doa dengan cucuran air mata menyebabkan anakmu tidak binasa. Pada masa dia hidup bersama dengan Agustinus dengan mamanya, saudara sekalian, mamanya menceritakan dulu dia begitu berharap kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hatinya, supaya Agustinus menjadi seorang Kristen. Tetapi Tuhan telah menjawab doanya, bukan hanya menjadi seorang Kristen, tetapi menjadi seorang abdi yang setia bagi Tuhan. Apa yang akan aku minta lagi? Ini merupakan kepuasan daripada Monica, karena dia melihat Tuhan telah menjawab, bahkan memberikan bonus yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara sekalian, doa orang benar tidak menjadi sia-sia. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh berbicara kepada kita sekali lagi. Saudara sekalian, Tuhan bisa mengubah tatkala kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami tokoh Bapak Gereja yang bernama Agustinus, seorang yang pada masa mudanya begitu rusak, begitu bejat dan kotor, tetapi Tuhan dapat sucikan, Tuhan ubah menjadi manusia yang baru, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan bergereja. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab bagimu tidak ada hal yang mustahil. Biarlah tatkala kami memikirkan diri kami percaya Tuhan, Tuhan juga dapat mengubah hidup kami menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, hidup yang penuh makna, hidup yang penuh berarti. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu mau berdoa ya Tuhan, untuk rencana Majelis Jemaat GKI Harapan Indah membuka ibadah secara onsite yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami juga mohon Tuhan tolong tatkala kami mempersiapkan hal ini, berikan hikmat bijaksana, khusus untuk Majelis Bidang Persekutuan dan gugus tugas COVID-19 GKI Harapan Indah, supaya kami dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, secara detail, sehingga kami dapat melakukan ibadah dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan, agar sungguh kami juga memiliki hati yang mau taat kepada aturan disiplin yang baik, untuk kami boleh melaksanakan ibadah dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga tatkala sebagian kami tidak bisa beribadah secara onsite, tetapi biarlah kami tetap melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing, sehingga tetap hati kami terarah kepada Tuhan, relasi kami terjaga dan terpelihara. Kami mohon Tuhan memberkati setiap petugas, setiap pelayan Tuhan, Tuhan yang boleh mengurapi dengan kuat kuasa Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, kami berdoa untuk wakil presiden, untuk para menteri, untuk para pejabat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berikan mereka kemampuan untuk boleh menjalankan tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, khusus tatkala menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang boleh tolong, dan Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Kami tak lupa juga mendoakan masalah ekonomi, masalah keamanan negara kami, masalah-masalah lain yang begitu banyak di negara kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan. Kembali Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan diri kami tatkala kami akan istirahat pada malam hari ini. Biarlah kami dapat istirahat dengan baik, dan besok kami dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku,
dari sinarnya